Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ada kartun yang ceritanya kocak, warnanya cerah, karakternya lucu, tapi kok feel-nya kadang sedih, sepi, atau kesepian banget? Ternyata banyak kartun yang kita tonton dari kecil itu sebenarnya lahir dari rasa sakit, trauma, dan masa kecil yang nggak bahagia dari kreatornya sendiri. Di video ini, kita bakal bahas gimana trauma masa kecil bisa berubah jadi kartun yang kelihatannya lucu, tapi sebenarnya cukup gelap kalau dipikirin lagi. Pertama, kita harus paham dulu satu hal. Orang yang kerja di dunia kreatif itu banyak yang punya lukanya masing-masing. Ada yang dari kecil hidup di keluarga yang sering berantem, ada yang dibully, ada yang kesepian, ada yang ngerasa nggak pernah didengerin. Nah, buat sebagian orang, rasa sakit ini nggak cuma dipendem. Ada yang milih buat ngeluarin semua itu lewat karya. Kartun yang kita anggap cuma hiburan anak kecil itu sering banget jadi tempat pelarian buat kreatornya. Mereka nggak mungkin curhat belak-belakan ke dunia. Hei, masa kecil gua hancur. Jadi mereka milih cara lain. Mereka bikin karakter fiksi, dunia fiksi, cerita yang lucu, tapi isi emosinya diambil dari pengalaman mereka sendiri. Coba perhatiin di banyak kartun, selalu ada karakter yang super ceria kayak nggak punya masalah. Ada karakter yang penakut banget, ada yang overthinking, gampang cemas, ada yang berusaha keras biar disukai orang lain. Kadang sifat-sifat ini tuh bukan asal random, tapi representasi dari perasaan kreatornya di masa kecil. Misal, kreatornya dulu sering diabaikan orang tuanya. Dia bikin karakter yang selalu berusaha cari perhatian, tapi nggak pernah benar-benar dianggap serius sama orang dewasa. Kita sebagai penonton cuma lihat, wah kasihan juga ya karakternya. Tapi buat kreatornya itu semacam versi kecil dirinya yang dulu nggak bisa ngomong apa-apa. Banyak kreator kartun yang ngerasa dunia nyata itu nggak aman. Mungkin rumahnya kacau, lingkungan keras, atau dia nggak punya banyak teman. Akhirnya mereka bikin dunia alternatif lewat kartun. Di dunia kartun itu, aturannya bisa mereka kontrol sendiri. Kalau mereka nggak suka sesuatu, tinggal dihapus. Mereka bisa ngasih ending yang lebih baik daripada hidup asli mereka. Misalnya, di hidup nyata mereka nggak pernah dibela, tapi di kartun, karakter utama selalu punya teman yang datang nolong. Di dunia nyata, mereka nggak pernah diminta pendapat, tapi di kartun, karakter yang mirip mereka jadi tokoh penting yang ngubah dunia. Kartun itu kayak versi seandainya dari hidup mereka. Seandainya dulu gue punya teman kayak gini, seandainya dulu orang dewasa itu dengerin gue. Kita nonton sambil ketawa, tapi buat mereka itu cara untuk menyembuhkan diri sendiri pelan-pelan. Ada hal menarik lain. Kenapa kartun yang temanya sebenarnya cukup gelap tetap dibungkus dengan humor dan kelucuan? Jawabannya simpel, humor itu tameng. Banyak orang yang punya luka batin, jadinya mereka jago bikin orang ketawa. Bukan karena hidup mereka enteng, tapi justru karena mereka tahu gimana rasanya nggak mau orang lain ngerasain hal yang sama. Makanya, karakter yang sedih tapi digambar dengan cara yang lucu. Situasi yang sepi tapi dihias dengan dialog kocak. Di permukaan, penonton cuma lihat komedi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, ada momen yang bikin kita mikir, ini kok agak nyesek ya? Nah, rasa enggak enak tapi nggak tahu kenapa, itu biasanya datang dari pengalaman emosional kreatornya yang ikut nyangkut di dalam karyanya. Satu hal yang sering kelewat, peran orang dewasa di kartun. Coba bayangin, guru yang nggak kompeten, orang tua yang cuek bebek, tetangga yang toksik atau tukang gosip. Banyak dari karakter gue. Tapi karena nggak mungkin ngomong langsung kayak gitu di wawancara, mereka curhatnya lewat cerita. Jadinya kita sering lihat kartun dengan pola. Anak kecil yang harus menyelesaikan masalah sendiri. Orang dewasa sibuk dengan urusan mereka atau malah jadi sumber masalah. Dan lucu, nggak cuma warna-warni, tapi ada momen diam, momen sendu, momen hening yang bikin kita mikir lama setelah nonton. Jadi, next time kamu nonton kartun yang kelihatan receh, coba tanya ke diri sendiri. Ini beneran cuman hiburan atau sebenarnya ada orang yang lagi curhat lewat karakter ini? Karena di balik satu karakter yang kelihatan ceria, bisa jadi ada satu masa kecil yang nggak pernah benar-benar bahagia. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, follow, atau subscribe biar aku bahas fakta gelap dan sisi emosional lain di balik kartun favorit kamu.